Pemuda itu menerobos masuk ke dalam kamar, lalu melihat gurunya tergantung di balok kayu. Dia segera menendang sebatang bambu dan menusuk kain pengikat untuk menyelamatkan gurunya. Tapi sudah terlambat. Saat gurunya hampir meninggal, dia berpesan kepada pemuda itu untuk mengalahkan tentara Jepang di Donging dan mengharumkan nama seni bela diri Daxia. Kemudian dengan susah payah mengangkat tangan dan menunjuk ke lemari, memberitahu pemuda itu meninggalkannya sebuah buku rahasia dan surat pernikahan. Setelah menyampaikan wasiat, lalu naik ke ladang barat. Pemuda itu melihat keadaan itu dengan amarah membara, lalu langsung masuk ke halaman dan membasmi semua pembunuh dari Donging. Keesokan harinya, pemuda itu membawa buku rahasia bela diri Bajikuan, bersiap turun gunung untuk menemui tunangannya di Keluargayan. Namun saat dalam perjalanan melewati sebuah perguruan silat, kebetulan pemilik perguruan itu terpental keluar dan tepat jatuh di depan pemuda itu. Pemuda itu melihat suasana di dalam penuh dengan kemarahan, lalu memutuskan untuk masuk dan mencari tahu. Ternyata orang Jepang dari Donging sedang menantang perguruan. Saat itu mereka sedang berbicara sombong menghina ilmu silat Daxia, menyatakan bahwa ilmu silat Daxia hanyalah penyakit Asia Timur. Tak berdaya, melihat setan Jepang di timur menghina dinasti Xia seperti ini. Saat itu pemuda baru tahu dari orang lain. Kungfu sejati sudah lama hilang. Sekarang dunia bela diri sudah bukan lagi dunia bela diri yang makmur seperti dulu. Dulu tinju Bajikuan keluarga Cai menggemparkan dunia. Jika sekte seperti itu masih ada, bagaimana mungkin mereka membiarkan penghinaan seperti ini? Meskipun begitu, guru MA yang tak tahan dihina maju ke depan, menerima tantangan mereka. Tak disangka saat guru MA bertindak, barulah ia ketakutan menyadari bahwa dirinya sama sekali bukan lawan bagi orang Timur Ying. Begitu tentara Jepang dari Donging bertindak, mereka menjatuhkan guru MA hingga terkulai lemas di tanah. Dengan tak berdaya, dia hanya bisa pergi dengan lemah. Pemuda itu sama sekali tidak menyangka bahwa seni bela diri Daxia sekarang sudah merosot seperti ini. Tentara Jepang Donging yang sombong mengejek seni bela diri Daxia hanya sekadar gerakan kosong. Mereka bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu mereka. Meskipun para master bela diri di tempat ini merasa tidak puas, namun kemampuan mereka terlalu lemah. Sama sekali bukan lawan mereka. Saat itu, pemuda itu berdiri, siap untuk melawan. Namun dihentikan oleh wanita di sampingnya, meminta dia untuk tidak ceroboh, karena nyawanya sendiri yang akan melayang. Namun pemuda itu mengabaikan orang-orang di sekitarnya, langsung melangkah dengan langkah yang tak peduli lagi. Wanita itu melihat langkah pemuda itu sangat familiar, tapi seketika ia lupa. Kamu dari aliran mana? Apa itu? Tak tahu dari desa kecil mana? Petani desa. Mau bertarung dengan aku? Kamu tidak pantas melawanku. Cari mati. Pelan-pelan, pemuda ini untuk memalukan penjajah Jepang, mengancam akan membuat kedua bocah kecil itu melawan bersamaan. Bocah kecil itu mendengar dan tertawa sombong. Kemudian kedua penjajah mengerahkan kekuatan dan menyerang pemuda itu. Tapi sang pemuda hanya menangkis dengan ringan. Dia membuat dua orang Jepang terlempar puluhan meter. Aku sarankan kalian jadikan dia kaki tangan. Kakinya tidak bagus. Jangan sok jago. Kamu siapa? Kamu tidak pantas tahu. Semua orang merasa sangat bersemangat. Namun setelah pemuda itu pergi, wanita itu baru sadar. Pemuda itu menggunakan seni bela diri Bajikuan yang sudah lama hilang, lalu memerintahkan bawahannya, apapun caranya, pastikan menemukan pemuda itu. Tak lama kemudian, pemuda itu tiba di rumah tunangannya. Saat ini, di Keluargayan, latihan Bajikuan. Pelatih Tang Hu melihat kedatangan pemuda itu, lalu mengamati pemuda itu dari atas ke bawah, dengan mengancam, hanya dari penampilan pemuda ini, bahkan berani membicarakan lamaran dengan putri besar Keluargayan. Segera memerintahkan orang untuk mengusir pemuda itu. Aku awalnya mengira dunia persilatan sudah runtuh, hanya karena kemampuan yang kalah. Tak disangka bahkan semangat berilmu bela diri sudah hilang. Orang ini otaknya nggak sakit, kan? Ini pelatih Tang Hu dari Yanjia Bajikuan. Tang Hu si pelatih. Seluruh kota Kilin, tak ada yang berani berbicara seperti itu dengan pelatih Tang. Panggil Yan Xiaomei keluar. Cepat usir dia dari Keluargayan. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Kesabaranku ada batasnya. Apakah kamu yang memanggil dia keluar? Atau aku yang masuk sendiri? Apakah kamu tuli? Tidak mendengar kata Kapten Tang? Suruh kau pergi. Hari ini kau benar-benar sudah niat datang cari masalah, ya? Ada apa ini? Anak bodoh ini, tiba-tiba saja, bisa menjatuhkan pelatih Tang. Juga tidak ada orang seperti itu. Apa jangan-jangan itu anak sulung dari perguruan besar? Masih diam saja kenapa? Serang dia. Bantu pengecut itu serang bersama. Sombong sekali. Berlalu ribut. Tidak tahu hari ini ada tamu kehormatan atau tamu luar. Nona. Dia yang datang mengacau. Kamu pasti Yan Xiaomei. Kamu bahkan tidak kenal aku, tapi berani berlaku seenaknya di sini. Usir dia keluar dari sini. Meskipun aku tidak mengenalmu. Tapi kita sudah memiliki pertunangan sejak lama. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, kewibawaan Keluargayan adalah sesuatu yang tak bisa kamu tanggung. Keluargayan kalian, kapan sampai jatuh? Hingga harus menerima hal seperti ini? Tuan kecil, jangan salah paham. Saya dan dia tidak ada apa-apa. Dia hanya datang untuk menipu dan berlagak. Pada kontrak ini, tercantum tanda tangan kedua pemimpin keluarga. Kamu pasti tidak bisa mengabaikannya, kan? Suku keluarga Cai, 8 jurus dari Menara Qi, menetapkan pertunangan ini. Yan Dashan. Cai Longfeng. Siapa Cai Longfeng? Keluarga Cai adalah
Salah satu keluarga seni Bela terkenal setara dengan keluarga Yan. Cai Si Bajikuan. Lebih dari itu, satu pukulan mengalahkan seluruh negeri. Mengalahkan dunia tanpa tanding. Pada waktu itu, seni bela diri Daxia benar-benar sedang berjaya. Dia adalah keturunan yang hilang dari keluarga Cai. Nona. Tulisan tangannya memang asli. Dia adalah keturunan terakhir keluarga Cai. Apa dia sudah tahu semuanya? Tidak mungkin. Keluarga Cai hilang selama 20 tahun. Tiba-tiba muncul. Lalu bilang dia dari keluarga Cai. Belum lagi soal kebenaran pertunangan ini. Menurutku bahkan kamu juga palsu. Saya mengerti. Ini adalah cerita tentang pengemis yang membawa surat tunangan palsu untuk menipu pernikahan dan harta. Negara Sakura kecil juga ikut campur urusan keluarga Daxia. Saya yang paling berhak campur tangan. Saya yang paling berhak untuk campur tangan. Karena Xiao Mei sejak dulu telah berjanji akan menikah denganku. Di dunia persilatan Daxia berdiri banyak keluarga besar, keluarga, tapi harus menikah dengan orang asing. Sepertinya kata guru. Benar. Perangai dunia Wu Daxia sudah tergerus dalam-dalam. Keluarga kecil anjingku adalah seni bela diri Sakura. Keluarga nomor 1. Kamu dasar apa berdebat sama aku? Gimana? Pelit ya? Kaget sampai nggak berani ngomong. Barusan bukan. Masih cukup sombong kan? Ternyata cuma pengecut juga. Dasar, orang kayak gini. Kalau kamu peduli padanya, kamu yang kalah. Lebih baik beri dia uang. Biarkan dia pergi saja. Ini uang dari negeri Sakura. Sekarang coba tirukan 2 kali gonggongan anjing. Uang ini milikmu. Belajar, tidak sulit kan menyalak seperti anjing. Ini adalah mata uang asing. Kamu pasti belum pernah lihat orang kampung, kan? Kalian para pecundang dunia persilatan. Berlagak menjilat dan cari muka. Sungguh menjijikan. Ini adalah ilmu pedang rahasia keluarga Cai. Dia ternyata punya kemampuan seperti ini. Ternyata dia tidak hanya hidup, tapi juga mewarisi ilmu rahasia keluarga Cai. Berani sekali. Karena tidak hormat kepada tuan anjing kecil. Begitu tidak sopan. Para murid keluarga Yan, dengarkan perintah. Tidak kusangka, seekor anak anjing Sakura, namun membuat keluarga Yan yang megah, hingga menjilat dengan tunduk. Nak, hari ini meskipun kamu sangat hebat, 2 tinju pun sulit mengalahkan 4 tangan, dalam formasi 8 puncak Yan. Tuan muda keluarga Sui, minta bertemu Cai Jiwu. Keluarga Sui ingin bertemu Master Cai. Ini adalah keluarga Sui, ahli utama seni bela diri Kilin. Dia juga datang. Master Cai yang dia sebut. Jangan, anak kecil ini. Sui Sun adalah juara tinju wanita dunia. Bagaimana dia bisa kenal? Meskipun Yan Xiaomei adalah Kilin, gadis tercantik nomor 1, tapi Raja Tinju Sui juga benar-benar bergaya internasional. Nona Sui, Anda bisa datang ke keluarga yang kami. Benar-benar, sebuah hormatan bagi keluarga yang kami. Nona Sui, memang lebih baik melihat langsung daripada mendengar 1000 kali. Saya, dari keluarga besar Sakura. Saya adalah Inu Shitatori. Keluarga Inu selalu ingin bekerja sama dengan Anda, tapi belum pernah ada kesempatan. Pas kebetulan, bekerja sama denganmu. Aku takut dimarahi Master Cai. Hari ini aku yang datang, hanya untuk mencari seseorang. Kak Sui, ucapanmu ini. Master Cai, Sui Sun, mohon mengerti. Bisakah Anda datang ke keluarga Sui saya sebagai tamu? Tidak tersedia. Bisa mendapatkan undangan dari keluarga Sui. Sungguh suatu kemuliaan. Dia berani menolak. Seluruh kota Kilin, ada yang berani memberikannya. Wajah keluarga Sui. Hari ini, aku rasa dia pasti mati. Kecuali keluarga Sui juga tahu sesuatu. Tak boleh membiarkan Cai Jiwu pergi ke keluarga Sui. Berani sekali. Keluarga yang sudah menantimu. Segala kesabaran. Ternyata masih berani, bersikap tidak sopan kepada Kak Sui. Nona Sui, bukankah Anda sudah tertipu olehnya? Dia hanyalah orang yang menipu pernikahan dan berbuat jahat. Sekumpulan sampah. Aku malas bicara dengan kalian. Cai Jiwu, kamu terlalu berlebihan. Sekarang kamu akui, aku adalah anggota keluarga Cai. Sepertinya, keadaan lebih rumit dari yang aku bayangkan. Saya datang untuk membatalkan pertunangan. Di sini yang saya lihat. Ternyata ada orang-orang yang memuja budaya asing dan pencuri yang tidak pantas dilihat. Pertunangan seperti ini, ada atau tidaknya, tidak lagi berarti. Tunggu sebentar, aku tidak peduli siapa kamu. Apa keluarga Cai? Atau apapun omong kosong tentang Master. Tapi hari ini kamu tidak menghormati calon istri aku. Harus beri penjelasan. Orang yang aku undang dari keluarga Sui. Tidak perlu membeli apa-apa. Siapa saja yang mengaku. Keluarga Sui kamu, meski di kota Kilin, masih punya tempat. Tapi di depan, keluarga anjing kecilku, tak ada apa-apanya. Sesuka hatimu saja bicara. Hari ini aku ada urusan. Tidak sempat membuang waktu denganmu. Master Cai, jangan dengan anjing gila. Kamu terlalu rendah. Kita pergi. Tunggu sebentar. Nona Sui, hari ini, aku bisa memberimu muka. Kamu boleh pergi. Tapi bajingan ini harus tetap di sini. Bajingan tidak pantas berbicara denganku. Master Cai, hari ini jangan bertindak sembrono lagi. Sungguh tajam tatapanmu. Kamu. Yang mulia anjing kecil. Tamu kehormatan dari keluarga Sui. Aku mau lihat siapa yang berani bergerak. Kamu berani pukul tamu luar negeri. Aku juga berani membunuhmu. Tak tahu langit dan bumi. Barang. Orang-orang dari keluarga Lian Xiaoqian berani bertindak. Segera,
Minta maaf kepada Tuan Xiao Qian. Kalian salah paham situasinya. Yang harus minta maaf adalah kalian. Yang harus minta maaf adalah kalian. Para murid keluarga Yan, dengarkan perintah. Siap. Yang mulia anjing kecil, hari ini Feng Ma dan San Yao. Keduanya, ditangani oleh seseorang bernama Master Chai. Serangan yang mematikan. Bagaimana mungkin? Kakakku kan, pakar nomor 1 di Sakura. Katanya bahkan saat berduel 1 lawan 2. Nani. Jadi, kepala keluarga Ciseok. Hanya saja kamu, jangan pernah menimbulkan masalah. Terutama untuk ini. Master Chai. Pergi saja. Waktumu telah tiba. Keluarga anjing kecil hari ini mengalahkan Kirin. Semua perguruan besar segera kembali dengan kemenangan. Saat itu, aku lihat kamu masih punya keberanian dan kekuatan. Tuan anjing. Segera minta maaf kepada Master Chai. Tuan anjing kecil. Tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya bilang, segera minta maaf pada Master Chai. Master Chai. Saya atas segala yang baru saja saya lakukan, meminta maaf kepadamu. Tuan keluarga Koinu, dia malah minta maaf padanya. Dunia ini sudah gila? Master Chai muncul tiba-tiba. Di dunia bela diri Daxia ini, akan ada perubahan besar. Master Chai, tolong maafkan aku. Bolehkah saya tanya, Master Chai, siapa nama lengkap Anda? Nanti saya pasti akan datang berkunjung untuk belajar. Meskipun Anda tidak berhak mengetahui nama saya, tetapi saya tetap ingin orang Sakura tahu bahwa saya dari perguruan besar Daxia, Chai Jiwu. Nona. Begitu saja membiarkannya pergi. Yang mulia Xiao Kuan, sebenarnya, apa yang terjadi? Chai Jiwu. Tunggu aku. Master Chai. Silakan datang ke rumah keluarga Sui. Minum teh dan ngobrol sebentar. Tidak ada waktu. Kalau begitu, saya minta maaf atas ketidaksopananku. Pemegang piring naga mengaum. Keahlian mutlak keluarga Chai. Bagaimana mungkin dia bisa? Naga ganda menggapai langit. Bagaimana bisa kamu menguasai ilmu rahasia keluarga Chai? Master Chai. Kalau kamu datang ke keluarga Sui, kamu akan tahu. Jadi, maksudnya, keluarga Chai dan keluarga Sui, keduanya dilatih oleh tangan almarhum pemimpin lama. Untuk Master Chai. Sebenarnya saya mengundang Anda, karena berharap Anda bisa ikut dalam acara kami, Daxia, 2 hari lagi, kejuaraan seni bela diri Kunlun. Saya tidak tertarik. Tolong dengarkan saya sampai selesai. 20 tahun lalu, bangsa asing berusaha menekan kekuatan Daxia kami. Mereka dengan alasan berlatih bersama, menantang perguruan bela diri Daxia kami, tetapi tidak menjunjung semangat bela diri, menggunakan berbagai tipu muslihat kejam, merusak separuh dunia bela diri. Hal-hal di masa lalu tidak berkaitan dengan saya. Dulu adalah ayahmu, Senior Chai Longfeng yang turun tangan. Hanya itu yang menyelamatkan keluarga besar Sa. Kamu maksud ayahku? Benar, tentang Senior Chai di masa lalu. Satu tangan tinju baji yang meledak, memukul mereka, tanpa daya melawan sama sekali. Dijuluki dewa tinju terhebat. Namun orang asing tidak menyerah, entah memakai cara apa. Taktik licik. Dalam semalam. Membantai keluarga Chai. Apa yang kamu katakan? Keluarga Chaiku telah dimusnahkan oleh orang lain. Master Chai, tolong tenang dulu. Setelah kejadian, dunia martial menjadi heboh. Akan menindak tegas orang yang terlibat dengan hukuman berat. Tapi apa? Dalang sebenarnya belum terungkap. Masih tetap kasus dari tahun. Sebuah kasus yang menggantung. Sebelum turun gunung, guru dan aku memang mengalami percobaan pembunuhan secara rahasia. Dia hanya meninggalkan sebuah surat, lalu pergi. Ini sangat mirip dengan yang terjadi 20 tahun lalu. Jadi, Master Chai, hanya Anda, dengan Tai Chi Baji, dapat membuat saya kembali, Wulin Daxia, melewati masa sulit. Tapi dendam pribadiku belum terbalaskan. Master Chai, Anda sendiri melihat bahwa bahkan keluarga yang sudah menikah dengan keluarga Xiao Kuan, tubuh mereka telah diinfiltrasi oleh orang asing. Persaudaraan bela diri dinasti Xia. Kami tidak bisa membiarkan tragedi terulang lagi. Kamu hanya perlu memberitahu aku bagaimana cara menemukan pembunuh keluarga Chai dan pembunuh guruku. Kalau kamu bersedia ikut serta dalam 2 hari lagi, pertandingan ilmu bela diri Kunlun, aku bisa mengandalkan kekuatan keluarga Sui untuk membantumu menemukan kebenaran. Selain itu, di acara itu akan ada banyak pengamal dari berbagai sekte. Mungkin semua rahasia akan terungkap. Mungkin, yang aku inginkan, bukan hanya sekadar mungkin. Master Chai. Dengar dari guruku. Dulu kami berdua bersatu untuk mengalahkan keluarga Chai. Hanya anak itu saja. Tidak pernah ditemukan. Jadi begitu. Orang yang melukai kakakku, itu adalah Chai Jiwu. Adalah dulu anak Chai Longfeng. Kemungkinan besar. Dan dia sekarang sudah bersama. Keluarga Sui berkumpul bersama. Masih harus ikut kejuaraan seni bela diri Kunlun. Ratu tinju wanita dari keluarga Sui itu. Bagaimana kalau kita manfaatkan turnamen seleksi 2 hari lagi untuk menghabisi mereka sekaligus? Seorang yang kalah
Hanya pion yang dikorbankan. Tidak perlu ditakuti. Yang penting adalah, aku ingin seluruh dunia persilatan Daxia, semuanya kuasai di telapak tanganku. Hahaha. Kakiku, kakiku. Park Bokseong. Taekwondo Korea Selatan. Sabuk hitam tingkat 10. Serangan kaki tak tertandingi. Legenda mengatakan satu tendangannya bisa meledakkan ban truk. Gili, Dewa Kungfu Yoga India. Gerakannya seperti ular. Kekuatan putarannya luar biasa. Kisah legendaris. Dia pernah di hutan hujan tropis. Berlalu dengan kupu-kupu raksasa 5 meter. Mengikat dan membunuhnya. Nona Sue. Kita bertemu lagi. Kenapa Master Chai tidak datang? Mungkin dia takut ya. Pertunjukan pembuka. Tak perlu Master Chai turun tangan. Kalau begitu kamu, jangan sampai seperti terakhir kali. Kalah 2 lawan 1 dan malah kalah telak. Itu benar-benar membuatku sangat kecewa. Tenang saja. Kali ini aku tidak hanya akan membuatmu tidak kecewa. Aku juga akan memberimu kejutan. Ini bukan tanpa alasan disebut. Dewa Baja Perang. Si kecil Dasibar ternyata datang bersama Nona Yan. Bersama-sama dengan tubuhnya. Sekuat batu karang. Setiap hari menggunakan besi bongkar. Untuk memukul seluruh tubuh berlatih fisik. Tidak seberlebihan itu, kan? Jadi itu berarti tidak perlu menggunakan tangan untuk mencekik lawan sampai mati. Jangan banyak omong. Kita lihat saja nanti. Sepertinya mereka untuk menekan warga Wulin Daxia kita. Kali ini sudah mengirimkan tim terbaik. Tak kusangka Master Chai ini begitu tidak berperi kemanusiaan. Sekarang, mungkin dia takut datang, ya? Tidak bisa. Ayo pergi. Kita cepat cari Master Chai. Chai Jiu. Mengkhianati keluarga Xiao Kuan. Benar-benar berani datang, ya, mencari kematian sendiri. Berikan dia satu cangkir teh. Master Chai. Di sini adalah tempat asing dari Ulun. Tidak boleh dimasuki orang asing. Orang luar tidak diizinkan masuk. Kalau kamu tahu ini tempat siapa, maka duduklah. Kamu. Tang Hu. Berani bagaimana, Master Chai? Maka tidak sopan saya. Nona Yan. Dia bukan orang dari dunia persilatan. Master Chai, apakah Anda orang dari dunia persilatan? Kalau bukan, tidak ada hak bicara. Aku menggantikan minuman dengan teh, untuk meminta maaf padamu. Master Chai. Saya hormati Anda. Ada apa? Anda memanggil saya. Ketua Aliansi Lin telah datang. Silakan duduk semua. Karena ketua aliansi lama hilang bertahun-tahun, ketua sekutu selalu kosong. Dalam pertemuan kali ini, pemilihan ketua sekutu, saya umumkan. Tunggu dulu. Saya berharap pertemuan kali ini menjadi pemilihan tingkat tinggi Jingpai. Jadi orang ini harus bersihkan area. Ini siapa? Kenapa ini seperti itu? Seperti seorang penipu. Chai Jiwu. Dengar-dengar dia penipu dari dunia hitam. Beberapa hari lalu juga ke rumah Nona Yan untuk menipu pernikahan. Hasilnya tidak diketahui. Menggunakan metode apa? Ternyata malah dibebaskan oleh Yang Mulia Xiaoda. Dia dilepaskan. Benar-benar berani. Bahkan menipu keluarga Yan. Tapi juga ada rumor tentang Chai Jiwu. Ini benar-benar Tai Chi Baji dari keluarga Chai. Anak laki-laki Chai Longfeng. Nona Yan, yang Anda maksud adalah 20 tahun yang lalu. Dengan mengandalkan Tai Chi Baji keluarga Chai. Mengalahkan para utusan dari berbagai negara. Anak laki-laki Chai Longfeng adalah dia sendiri. Tapi, dulu saat kami bersama ketua lama, jelas-jelas, sudah kami konfirmasi berulang kali. Keluarga Chai tidak memiliki ahli waris. Nona Yan, menurutmu, siapa dia? Kami semua akan percaya. Tapi kalau bilang dia, anaknya Chai Longfeng, Anda mungkin benar-benar tertipu. Kalau dia memang benar, kenapa selama lebih dari 20 tahun, tidak pernah muncul?
Tiba-tiba muncul seseorang. Bilang siapa itu siapa. Jadi aku tetap pemimpin dunia martial arts. Kau sedang meragukan Nona Yan. Kami tentu saja tak berani meragukan. Tapi, tidak ada tapi. Dia saat itu membawa orang tua aku. Pertunangan yang Anda tanda tangani sendiri. Hanya saja saat itu, saya tidak tahu. Selain itu, saya dan Yang Mulia Xiaoda juga sudah memiliki pertunangan sejak dulu. Untungnya, Master Chai bersikap lapang dada, melepaskan pertunangan itu. Master Chai, begitulah, kan? Bukankah kamu sangat hebat? Tunggu sampai kamu selesai minum teh ini. Bahkan jika kamu adalah naga, juga akan berubah menjadi serangga seperti lumpur. Ini tidak benar. Nona Yan berkata, kamu tidak tahu tentang pertunangan itu. Itu ditetapkan oleh leluhur kita. Saat itu aku dan Tai Si Chai masih belum lahir. Selain itu, begitu aku lahir, orang tua juga meninggal dunia satu persatu. Selain itu, insiden keluarga Chai yang tragis. Pastinya semua orang tahu. Kalau kamu ini tak punya bukti, bagaimana kamu bisa memastikan dia adalah pewaris keluarga Chai? Ketua Lindai, memang aku punya bukti pertunangan. Tak tahu Nona Yan, apakah bisa memamerkan bukti pertunangannya? Ini urusan keluarga Yan saya. Kamu tidak berhak ikut campur. Pelatih Tang, jangan salah paham. Kami sedang menargetkan orang bernama Chai ini. Benar. Tinju bajikuan keluarga Chai dulu sangat perkasa. Kalau sampai orang yang berniat jahat memanfaatkan celah, itu sangat merugikan dunia persilatan Daxia kita. Saya tidak tahu apakah Tuan Chai bersedia membiarkan keluarga Yan untuk kami perlihatkan cincin pertunangannya. Tenang saja. Kami hanya membandingkan catatan. Master Chai, hari itu Anda pergi terburu-buru. Cincin pertunangan masih ada di saya. Bolehkah diperlihatkan? Ini aku tunjukkan ke semua orang. Sebuah kertas bekas. Kalian sembarangan. Lihat sikap dia terhadapmu. Zhang Long tidak boleh berperilaku tidak sopan. Dulu aku adalah pemimpin utama, pengawal utama. Dulu juga berhubungan dengan keluarga Yan dan Chai. Sudah bertahun-tahun bersahabat. Lihat catatan ini. Dapat dipastikan, ini surat nikah ini terlihat seperti asli. Tapi tanda tangan ini palsu. Senior Lin, orang saya, Singan, telah meninggal lebih awal. Namun mereka meninggalkan buku silat yang saya baca setiap hari. Tanda tangan di surat perjanjian pernikahan itu memang asli. Apakah Anda yakin tidak salah lihat? Silat bajikuan keluarga Yan dan silat bajikuan keluarga Chai pernah mendapat bimbingan dari almarhum ketua lama. Jadi, tulisan tangan mereka di masa depan pasti akan mengandung kekuatan seni bela diri. Tapi tulisan di atas ini jelas tidak menyatu dengan teknik tinju. Jadi tentu saja palsu. Aku sudah bilang kan, orang ini memang penipu. Meski tahu hari ini, di sini berkumpul para ahli besar Daxia dan para ahli dari seluruh dunia. Masih berani datang menipu. Bicara, apa sebenarnya niatmu? Daxia, benar-benar mengecewakan aku. Di tempat yang begitu serius, masih bisa menyusup masuk seorang penipu. Kalau memang begitu, Wulin Daxia masih perlu aliansi. Tidak begitu berarti lagi. Bagaimana bisa seperti ini? Guru Chai, Anda harus bilang sesuatu. Teman muda ini. Keadaan sudah sampai di sini. Kamu sebenarnya siapa? Apa tujuanmu? Setidaknya beri penjelasan kepada kami. Sebuah penjelasan. Yan Xiaomei, aku dulu pikir, kamu sudah bertobat. Tak disangka tetap saja, terlalu keras kepala. Sejak aku masuk, aku sudah menghormati kamu. Bahkan sendiri yang menuangkan teh, meminta maaf. Sekarang giliranmu, tidak mampu membuktikan diri bersih. Kenapa masih melempar fitnah ke aku? Dengan buruk. Aku bahkan mengira, kamu si Chai ini, seberapa besar kemampuannya. Ternyata hanya seorang pemuda polos yang belum berpengalaman. Benar-benar sia-sia, kesempatan bagus yang aku dapatkan. Sue Sun benar. Sekarang dunia seni bela diri di Daxia sudah lama bersekongkol antara dalam dan luar. Semua menjadi kotor dan penuh noda. Maka hari ini, lihat saja bagaimana aku menghancurkan kalian. Raut wajah yang jelek, dibongkar demi-demi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian membiarkan penipu ini menyusup masuk. Pasti dia menyamar sebagai misian. Sebagai teman, dia menyusup masuk. Semua ini memang benar. Ini adalah kelalaian keluarga Yan. Tapi tidak peduli Guru Chai, bagaimana dia menyalahpahami aku. Aku tetap berharap dia bisa benar-benar tulus. Kata orang, Nona yang tidak hanya mewarisi ilmu bela diri pekik 8 Yan, masih mewarisi keberanian dan kebaikan dari leluhur keluarga Yan. Sifat lapang dan baik hati. Hari ini bertemu. Saya, keluarga Sao, mengagumi Nona Yan. Tak perlu khawatir. Ini semua karena penipu yang brengsek. Benar-benar menipu kami. Nona Yan yang begitu baik hati. Aku menyarankanmu segera berlutut dan meminta maaf kepada seluruh dunia persilatan. Kepada kami. Ucapkan tujuan aslimu agar mendapat perlakuan yang lebih lunak. Berani melakukan hal sebanyak ini di hadapan ahli. Tetap tenang menghadapi bahaya. Pasti disuruh oleh orang kuat. Kamu hanya perlu berkata jujur. Aku jamin, sebagai wakil ketua aliansi, akan meninggalkanmu utuh. Kamu bilang apakah mungkin pertunangan ini
telah diganti orang. Itu juga mungkin. Aduh, orang tua yang sudah tua ini, terkenal sebagai orang pelupa. Jangan biarkan dia menambah kekacauan lagi. Laulin, senior, memang ada banyak kecurigaan dalam hal ini. Lebih baik Anda duduk dulu, minum secangkir teh. Dengarkan dengan tenang apa yang dia katakan. Memang Yan Xiaoni perhatiannya. Aku benar-benar agak haus. Ceritakan. Bagaimana kamu bisa yakin? Pertunangan ini akan diganti orang. Karena ini adalah pertunangan kedua keluarga. Bagaimana mungkin cuma satu? Nona Yan. Pertunangan keluarga Yan. Bisakah kamu keluarkan? Agar kita bisa melihatnya. Suesun pernah bertemu dengan Guru Li. Bolehkah saya tanya, Guru Li, apakah hari ini Anda sempat bertemu? Seseorang yang mengaku, anak dari Chai Longfeng yang berkunjung? Apa yang Anda katakan? Anak Chai Longfeng? Masa depan besar bagi dunia seni bela diri Daxia kita. Tapi aku belum pernah melihat dia datang. Terima kasih, Master. Tolong bantu kami mencari. Senior yang mengalami tragedi keluarga Chai waktu itu. Ini berkaitan dengan kejuaraan seni bela diri. Baiklah, aku mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Kamu yang bernama Chai berkata seperti itu. Lebih baik langsung bilang saja. Itu keluarga Yan yang menukar perjodohan. Ini kan kamu sendiri yang bilang. Nona Yan, ini menyangkut kehidupan dan kematian seseorang. Kita harus menyelesaikan surat pertunangan ini untuk memastikan. Karena saat ini, hanya ini yang bisa menentukan identitasnya. Senior Lin. Sejujurnya, beberapa hari lalu, setelah dia meninggalkan keluarga yang saya, kami juga sudah mencari. Tapi tidak menemukan apa-apa. Saat orang tuamu meninggal, keluarga Chai sudah tidak ada lagi. Mungkin mereka juga tidak menyangka. Masih akan ada yang datang mencari. Mungkin seharusnya sudah dibuang sejak lama. Jadi tidak pernah ada yang menyebutkan padamu. Tak disangka. Ini memang benar cocok. Aku malah punya sebuah usulan. Tapi tak apa untuk dikatakan. Jika dia benar-benar penerus keluarga Chai, maka pasti ada rahasia dari ilmu rahasia Chai S8 Extremis Fist. Asalkan dia bisa menunjukkan rahasia itu, kami bisa membuktikan identitasnya. Apakah kamu, anak muda, lebih baik kalau kamu mengeluarkan rahasia keberanianmu dan memperlihatkannya kepada kami, agar kamu juga bisa membuktikan identitasmu? Apa identitasku? Tak perlu membuktikannya padamu. Aku rasa dia cuma penipu. Ngapain buang-buang waktu sama dia? Bunuh dulu baru diadili juga nggak zalim. Aku yang lakukan. Biar aku lumpuhkan dia saja. Kalau begitu, biar aku lihat, seperti apa kekuatan Wulin Daxia sekarang. Sebenarnya sudah selemah apa? Akhirnya tak tahan juga, ya? Kau ingin menggunakan kekerasan untuk menindas. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapat apa yang kau mau? Aku tidak setuju. Kau menganggap kejuaraan bela diri Kunlun seperti pasar bebas ya. Orang busuk sepertimu juga pantas bersama kami. Para pendekar bela diri. Ini adalah ilmu pamungkas keluarga Chai. Tinju hancur naga tangga. Kenapa? Senior Lin. Anda pernah melihat tinju tingkat 8 keluarga Chai? Dulu saya melihat demonstrasi dari mantan ketua aliansi. Tapi saya selalu merasa, ada yang kurang tepat. Semuanya salah. Ini adalah serangan mendadak. Merusak moral perang. Tak boleh dibiarkan. Benar? Meskipun ini adalah seni bela diri. Serangan mendadak adalah larangan besar. Orang ini harus dihukum. Dia melihat dirinya akan terungkap. Saat dia lengah. Melukai dunia persilatan. Di kalangan yang setia dan berbakti. Orang seperti ini, tentu tidak boleh tinggal di sini lagi. Saya dengan hormat memohon ketua sekutu Lin untuk mengusir orang ini dari pertemuan. Agar dia keluar dari pertemuan. Murid kecil. Kamu menyerang mendadak. Orang dari perguruan tinju Shao. Kami punya saksi. Aku lihat kamu punya sedikit kemampuan tinju. Aku sarankan kamu pergi dari sini. Kembali dan terus berlatih dan memperbaiki diri. Mau mengusir aku? Kecuali kau bisa mengalahkanku. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Siapa yang memberimu keberanian? Berani bersikap sombong seperti itu. Salahkan saja kalian. Tidak belajar dan terlalu lemah. Chai Jiwu. Siapapun kamu. Tidak boleh memperlakukan seperti ini. Kepada para senior Wulin, ini kurang ajar. Berani sekali. Aku lihat jurus pukulanmu. Ada sedikit tenaga dalam. Awalnya aku ingin menghargai bakat. Tapi tak kusangka. Ternyata orang seperti ini. Seseorang. Usir dia keluar. Kalau begitu, kita lawan bersama saja. Pas sekali, jadi aku bisa sedikit terbantu. Kamu besar mulut sekali. Chai Jiwu. Apa kamu berniat melawan kami? Apakah seluruh dunia persilatan menyatakan perang? Bukan aku yang menyatakan perang. Kalian yang memaksaku untuk menyatakan perang. Apa yang ingin kamu lakukan?
Itu adalah singgasana pimpinan aliansi. Tidak boleh. Biarkan dia melangkah sedikit saja. Kalian yang bersekongkol dengan orang luar. Menghancurkan dunia persilatan Asia. Kelompok kacau balau. Hari ini aku datang. Hanya untuk menjadi pemimpin dunia persilatan. Membersihkan pengkhianat. Menghidupkan kembali Daxia. Kejayaan dunia persilatan. Bangkitkan kembali kejayaan Sia kami. Kehormatan dunia persilatan. Hari ini, seni bela Kunlun. Berkumpul para ahli hebat. Aku sudah lama tidak melihat acara persilatan sebesar ini. Sahabat sekalian. Ini adalah Liu Sheng, Senior Liu. Mewarisi Bagua Zhang keluarga Liu. Karismatik. Kekuatan pun juga dari Daxia. Di antara 5 besar di dalam negeri. Kalau bicara tentang kekerasan, aku karate. Mereka pun tidak memandang remeh aku. Tapi untuk menghadapi bocah ini, seharusnya sudah cukup kuat. Master Liu, sejak terakhir kali, mengalahkan 1 orang. Tantangan dari 5 perguruan seni bela diri. Bukankah Anda sudah menutup diri? Hari ini di dunia seni bela diri Daxia, bersaing untuk menjadi pemimpin aliansi. Saya tentu tidak akan melewatkannya. Master Liu, Anda datang tepat waktu. Kudengar Anda pernah berhubungan dengan Tuan Chai, yang sudah tua. Orang ini mengaku sebagai keluarga Chai, ahli waris. Mohon juga meminta TN Liu untuk memutuskan. Pilihan yang bagus. Pembohong dengan trik. Dia benar-benar membawamu. Jadikan seperti ini. Master Liu tidak tahu apapun. Orang ini memang memiliki 2 trik. Lihatlah, Master Zhao Fei hanya diserang secara tiba-tiba dan terluka. Dia terluka parah. Tak mengherankan. Tapi si kecil ini justru melakukan serangan mendadak. Yang berarti dia sedang melawan Dewa Perang Daxia. Apakah kau ingin aku turun tangan sendiri? Hari ini aku menasihatimu untuk melumpuhkan diri dan bunuh diri untuk menebus kesalahan. Dengan Master Liu di sini, aku ingin melihat seberapa sombong musuh kecil seperti ini bisa bertindak. Kapan? Bahkan jika kamu sekarang mengakui bahwa semuanya adalah palsu, sudah terlambat. Akhirnya, tidak ada yang bisa menghindari kematian. Hanya dengan melibatkan Master Liu untuk memutuskan secara langsung, itu pun sudah menjadi keberuntunganmu. Master Song, may I ask, the heir of Chai family, Chai Longfeng-san, has he ever come here? No. Master Song, this matter concerns the martial arts conference. Let's search for him together. Pengalaman di masa lalu, para senior yang mengalami. Tenang saja, saya tidak keberatan menyimpan kesempatan ini. Untuk apa? Yang disebut Master Liu. Sepertinya saya sudah lama menyepi, sudah lama tidak melihat anak muda yang begitu sombong. Master Liu memang, dari aliran Bagua Zhang, adalah sosok guru besar. Kamu tunggu saja, mengalami kesulitan nanti. Asalkan Master Liu mulai bertindak, tak sampai setengah jurus, pasti bisa mematahkan seluruh tulang dan ototmu. Bahkan jika kalian menyerang bersamaan, di mataku pun tetap, hewan ayam kampung dan anjing, tak mampu menandingi. Kamu benar-benar hebat. Kau sedang menghadapi seluruh dunia persilatan. Masih bisa sekeras itu. Bisa disebut pria sejati. Aku benar-benar berharap. Kemampuanmu sama hebatnya, seperti yang kau katakan, dengan hormat memohon Guru Liu untuk turun tangan, untuk membersihkan dunia persilatan dari kejahatan. Karena Guru Liu, suara permintaannya begitu tinggi. Silakan, Dewa Liu. Silakan. Apakah kau ingin aku turun tangan? Pukuli anak bau susu itu. Bajingan kecil. Kamu belum pantas. Anakku, hadir. Pergi, kamu yang lawan. Sisakan dia 1 nyawa. Lihat siapa yang ada di belakang. Mengendalikannya adalah guru. Tidak heran dunia bela diri Daxia ditindas dan dihina oleh petinju asing. Dengan kemampuan seperti ini, aku benar-benar tidak mengerti kalian. Biasanya latihan bagaimana? Minum teh beracunku. Ternyata masih bisa mengeluarkan seni ulang tingkat 8 dari keluarga Chai. Kuda naga ganda. Orang ini harus dilenyapkan, atau akan jadi ancaman di kemudian hari. Bagaimana kabar Suesun di sana? Nona, jangan khawatir. Orang-orang kita lagi menahannya. Berkeliling kota Kilin. Bagus. Dia begitu mampu bertarung. Lebih baik biarkan ini, Chai Jiwu, mengurus semuanya untuk kita. Mengerti. Kami akan buat tanghu. Memberikan semua racun itu kepada mereka. Sebarkan. Untuk perlindungan ganda. Tak bisa disangkal. Sebelum saya menutup diri, mungkin kamu masih bisa bertarung dengan saya. Tapi sekarang kekuatanku sudah meningkat pesat. Nak, kalau kamu berlutut dan mengaku salah, aku akan merasa iba dan menerimamu sebagai murid luar. Hanya orang sepertimu, orang yang paling rendah, baru akan menyuruh orang meninggalkan guru. Sombong. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa arti langit tinggi dan bumi tebal. Aku beri kamu 3 jurus. Sombong. Gerakan ini terlihat sangat familiar. Giliran saya. Ini adalah tinju hancur tingkat 8 aliran keluarga Chai. Palm Bagua aliran keluarga Liu. Benar-benar luar biasa. Lihat anak ini. Masih berani sombong. Master Liu, jangan menahan diri. Berikan pelajaran yang baik. Anak ini
Nak nakal, dengar sini. Masih bisa mengaku kalah sekarang. Berlutut dan minta maaf. Aku akan memaafkanmu. Master Liu sepertinya sudah berniat untuk meredam konflik. Tidak mau bertindak ya. Master Liu rela membiarkanmu. Bisa dibilang, kamu beruntung sekali. Aku sarankan kamu segera bersujud dan minta maaf. Minta maaf. Asalkan kamu bersedia bersujud dan minta maaf. Aku jamin kau akan mati dengan sakit yang hebat. Kau yang memaksaku. Guru Liu. Dia memukul Guru Liu sampai mati. Pembunuh. Kalau tidak segera bawa dia ke rumah sakit, kalian semua yang menjadi pembunuh. Cai Jiwu, sudah cukup. Master Liu sudah berulang kali menahan diri padamu. Kau malah tidak menjunjung etika bela diri, dan melancarkan serangan mematikan pada Master Liu. Kau tega menyerang Master Liu. Masih ada yang tidak terima? Berani sekali. Kau berani duduk sembarangan di singgasana sekutu perguruan silat. Awalnya kamu mungkin masih punya jalan hidup. Sekarang sudah ditakdirkan menjadi jalan mati. Jika kalian masih terus membandel di mataku, kalian tak berbeda dengan mayat. Kamu pikir siapa dirimu? Sungguh berani merasa mampu mengalahkan semua orang. Mungkin dia memang benar-benar punya kemampuan mengalahkan semua orang. Bagaimana Guru MA bisa datang? Kabar terakhir beberapa hari lalu. Guru MA dipotong oleh kecil sampai terluka parah banget. Udah segede ini. Masih mau ikut-ikutan keramaian. Pemimpin Lin Dai Menghu. Semua orang, halo, Master MA, kamu bisa datang. Itu benar-benar sangat bagus. Master MA, apakah Anda juga ikut mencalonkan sebagai pemimpin aliansi? Jangan salah paham, semua. Tentu saja saya tidak layak menjadi pemimpin aliansi. Lebih baik saya istirahat di rumah. Bukankah itu lebih baik? Kamu ini apa sebenarnya? Berani mengejek guruku. Kejuaraan bela diri Kunlun berhubungan dengan pemimpin baru, Master MA. Meskipun usianya sudah lanjut, namun sebagai salah satu dari sedikit generasi tua, seumur hidup sebagai ahli bela diri, masih punya hak bicara. Ketua Aliansi Lin terlalu memuji. Saya cuma keluar untuk melihat-lihat saja. Oh iya, barusan kamu bilang, siapa itu? Kemampuan untuk menguasai seluruh arena. Adalah kalian. Yang kalian sebut, bocah brengsek ini. Cai Jiwu. Guru MA. Apa kamu bercanda? Bocah ini, kami belum pernah melihat sebelumnya. Langsung mengalahkan seluruh pertandingan. Dia hanya seorang penipu. Baru saja mengalahkan Master Liu. Dia mungkin tidak menggunakan trik jahat apapun. Liu Sheng juga yang dia lukai. Bukankah itu semakin membuktikan bahwa dia? Apakah dia ahli bela diri? Master Liu. Pasti dia yang merencanakan semuanya. Master MA, kamu. Ini termasuk merencanakanmu, kan? Tapi bocah ini tidak menyebutkan apa tentang aliran sekolahnya. Dia punya alasan apa? Jadi ketua aliansi silat? Kalau begitu, apakah kamu punya kualifikasi untuk jadi ketua aliansi silat? Guru MA. Apa maksudmu dengan itu? Saya tanya kamu. Apakah kamu punya kualifikasi sebagai pemimpin dunia persilatan? Tentu saja, aku tidak berhak di hadapan semua yang hadir. Siapa yang berhak menjadi pemimpin dunia persilatan? Tapi apa? Kalau tidak ada yang lain, silakan duduk, Master MA. Semakin Anda bicara, saya semakin bingung. Ketua Aliansi Lin. Hari ini kamu bisa percaya padaku sekali saja. Percaya itu percaya. Tapi jika ingin kami, biarkan dia pergi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Cai Jiwu ini sebenarnya mau kemana? Apa? Cai Jiwu menjatuhkan Master Liu dari posisinya. Master MA juga datang. Baiklah. Cai Jiwu pergi ke pertandingan silat. Dia tidak hanya pergi, tapi juga tampil sangat mengesankan. Namun setiap perguruan muda menolaknya. Orang ini, Cai Jiwu, masih terlalu gegabah. Begini. Aku akan buru-buru kembali ke tempat acara. Kau atur lebih banyak orang. Kita langsung berkumpul di tempat acara. Aku tidak hanya tidak akan membiarkan kalian pergi. Aku juga ingin menantangnya. Dan itu, bukan hanya aku yang ingin menantangnya. Master MA. Kalau kamu terus mengatakan begitu, aku semakin bingung. Master MA, yang mana yang benar? Ini bukan dari kakakku. Orang yang dikalahkan itu, Master MA, kan? Konon. Karena, pada saat dia tampil, Cai Jiwu tampil. Barulah dia terluka. Tuan Xiaoquan San Niao. Dia mengenal Cai Jiwu. Aku tidak tahu. Pergi beri dia secangkir teh. Master MA, kamu sebenarnya mau apa? Aku bilang. Hari ini bukan hanya. Aku akan menantang Cai Jiwu. Masih ada Tong Shi Sanshou. Lin Shi Yingquan. Feng Shi Tongbeikuan. Master MA, ini semua. Anda dapat dari mana? Hari ini aku benar-benar membuka mata. Master Lin, Master Tong, Master Feng. Selamat pagi, para master, bahkan wakil ketua Lin.
memanggil mereka master. Kelihatannya mereka tidak sembarangan. Lalu apa lagi? Pada akhirnya tetap harus berbicara dengan tangan. Gimana, Brolin, dengan para guru ini di sini? Masih takut sama itu? Anak kecil yang bernama Chai pasti nggak lari. Sepertinya mereka semua satu tim dengan kita. Saat memilih Yan Xiaomei dulu, tampaknya memang berguna. Masih sangat besar manfaatnya. Ada beberapa orang ahli tersembunyi di tempat. Bahkan jika San Wukong datang sekalipun, tidak akan bisa mengangkatnya. Telapak tangan kita bernama Chai. Apalagi yang ingin kau katakan? Beberapa senior ada di sini. Aku rasa orang yang bernama Chai ini pasti ketakutan sampai pipis. Baik. Aku dari dunia silat Dacia. Sudah lama sekali tidak muncul. Seorang pria yang berani. Seorang pria sejati. Hanya berani saja tidak cukup. Kamu juga harus menunjukkan. Apakah kamu benar-benar mampu? Kalau begitu, tunggu lagi. Master MA, cepatlah tampil. Baik. 3 guru. Kalau begitu aku tak akan segan. Bertarung sebentar. Bocah sombong ini. Anak nakal. Ayo. Para guru datang dari jauh. Duduklah dan minum teh dulu. Ini dia, pemegang utama tinju bajian. Yan Xiaomei. Sok berani. Di depan para senior semua. Jangan berbuat berlebihan. Chai Jiwu. Chen Kun Hin Ye Chai Mateha. MNH Chen Tachu. Fai Ngai TRC. Toi Hai Ben. Betiu Chu Tea Mhan NHB. Bitro Hong Pi TH. VNNT Sat. BN Rorang Bit Min B Mingi Rangoai. Mau datang untuk mati. Baik. Seranglah. Muda, jangan buru-buru. Saya orang tua. Perlu menggerakkan otot-otot dulu. Sudah siap belum? Saya beberapa hari lalu dipukul orang, ya. Harus lebih banyak bergerak. Sudah. Anak muda ini hebat juga. Pemuda. Guru kamu tidak pernah mengajarimu bahwa harus mengasah jiwa dulu. Baru bisa menembus batas. Master bela diri, ya? Kau sudah menguasai bajikuan. Tinggal menunggu terobosan dalam jiwa. Baru bisa naik tingkat menjadi Master bela diri sejati. Bagus juga. Sebutkan aliran dan warisan gurumu. Siapa tahu. Aku menyebut nama gurumu karena rasa hormat sebagai teman lama. Maafkan aku karena tidak membunuhmu. Hanya karena kamu tidak pantas menyebut guruku. Chai Ju, aku beritahu kamu. Kalau kamu membunuhku, kakek Lau Kiao di surga tak akan membiarkanmu lolos. Kau kenal guruku. Guruku adalah guru dari gurumu. Tinju ini memang keras. Tapi hatinya terlalu lembut. Ini gaya tinju apa? Pernah lihat? Sepertinya ini bajikuan. Ini apa jenis paten baji? Orang tua ini tidak beres. Apakah semuanya sudah selesai? Jangan biarkan mereka mengacaukan rencana kita. Namanya Emma. Apa sebenarnya yang ingin kamu tahu? Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Kesepakatan Satria. Tidak boleh pakai kaki. Juga tidak boleh pakai tinju. Dilarang pakai. Tidak apa-apakan. Ini sudah menang. Apa itu aneh? Emma master peringkat berapa? Master Liu Sheng, urutan berapa lagi? Hari itu juga nggak kelihatan. Dia ternyata sekuat itu. Pergi dari sini. Nama keluarga Chai. Kamu pikir kamu siapa? Mau menang lawan kami saja nggak mampu. Master Emma, kamu sudah kalah. Apa? Aku kalah? Kamu sudah turun dari panggung. Laulin, kamu maju. Baik. Silakan belajar dari jurus Elang Lin. Silakan. Guru. Guru Feng, saya terluka. Kamu maju. Saya mundur. Guru Feng. Minum teh dulu sebelum maju lagi. Baik. Kamu memang bermarga Chai. Apa masalahnya? Kalau bukan nama Chai, aku tidak akan bertarung. Master Feng, Anda. Aku dari aliran tinju punggung Feng. Di kehidupan ini, aku hanya kalah dari 4 orang. Yang pertama,
Keluarga anjing kecil dari negeri Sakura. Xiao Datuisi. 20 tahun yang lalu, dia sudah menjadi ahli pertama di negeri Sakura. Sudah mencapai tingkat master. Sudah mencapai tingkat keahlian tertinggi. Nah, yang kedua, adalah dari negeri Nampang. Lurah keluarga Park. Park Chuneung. Dia adalah pemegang gelar hitam kehormatan 10 tingkat. Juga Master seni bela diri nomor 1 di negara Nambang. Yang ketiga adalah, dari negara A3, Yogi Master Jimmy. Tangan yang menyelubungi langit di wilayah barat. Setara dengan beberapa naga kupu-kupu. Juga terkenal sebagai penguasa di satu wilayah. Saya telah melawan puluhan jurus dari mereka. Orang terakhir yang muncul adalah Cai Longfeng dari tinju 8 kutub. Cai Longfeng. Sebuah teknik aneh yang menyebabkan siku saya runtuh. Hanya dengan itu, aku dikalahkan. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah bisa memahaminya. Master Feng, apakah maksudmu? Jika kamu benar-benar bernama Cai, aku berharap Master Cai kecil dapat mewujudkan harapanku. Ternyata mereka bukan satu kelompok. Ternyata mereka bukan satu kelompok. Baik. Seni bela diri Tongbei dari Feng. Datang untuk belajar. Silakan. Ini apa? Itu bukan Kuan Tongbei. Jelas itu adalah karate. Bukan aku meremehkanmu. Hanya dengan kemampuan segitu, jangan bilang itu adalah kucing kecil mengundurkan batuan. Kalau tidak, itu adalah burung dari 4 burung tian. Kamu juga tidak. Lihat serangannya. Ini adalah taekwondo. Husu menggunakan kaki. Gerakan yang sangat mematikan. Menyerah saja. Baik. Feng Shifu membunuhnya. Biarkan dia terus berteriak. Kenapa kali ini kamu gak keren lagi? Kamu lagi sok jago. Saya sebenarnya pikir, saya sudah meremehkan dia cukup banyak. Tapi ternyata saya masih salah menilai. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh musuh dari dunia persilatan ini. Namanya Cai. Setiap ilmu bela diri pasti memiliki celah. Di mana kekuatannya terbesar, di situ pasti ada celah. Masih mau lanjut? Kalah menang anak kecil tidak penting. Bagi sebagian orang, kalah lebih penting daripada menang. Mati lebih penting daripada tetap hidup. Seni Feng S Tongbei Fist. Aku sudah menyerap inti dari bajikuan. Kau hari ini, setelah menempuh ribuan mil, baru berkesempatan menyaksikan langsung. Feng S Tongbei Fist ini benar-benar dikatakan tangan seperti besi, pergelangan tangan seperti kapas, dua lengan seperti cambuk kulit. Kupikir aku dari keluarga Tong, teknik tangan kosong, bisa mandiri memimpin satu generasi. Tak menyangka Master Feng sudah sangat mahir, lebih unggul lagi. Dalam 20 tahun ini, aku masih mengira keluarga Xiao Kuan sudah menguasai seluruh dunia persilatan Dacia dengan sempurna. Tak disangka mereka ternyata menyembunyikan keahlian sejati ini. Tuanku, semua ini adalah bawahan. Tidak menyadarinya. Tak apa-apa. Ayo mereka disuguhi teh saja. Masih tuan kecil. Perhitungan yang cerdas. Master Cai, jangan. Master Feng. Master MA. Aku bilang bermain. Sepertinya kamu. Lihat saja kamu. Jauh lebih buruk dariku. Sudah, jangan lagi. Kamu hebat. Oke? Istirahat saja. Ini sudah jam berapa? Masih mau adu siapa lebih bagus? Bukankah kalian semua ingin tahu dia siapa? Dia sama sekali tidak. Master Feng, cepat panggil orang. Selamatkan Master Feng. Ada racun. Tak disangka, dia menyerang begitu keras. Bahkan jika orang datang, mungkin juga tidak akan membantu. Ada apa yang beracun? Bukankah itu sudah jelas? Maksud dari Senior Feng adalah, yaitu dia yang menaruh racun. Aku bilang sebelumnya, kenapa jalannya begitu mulus? Ternyata, anak ini yang menaruh racun. Ayo, kita serang bersama. Kalau begitu, bunuh dulu anak itu. Aku ingin lihat siapa berani menyentuh dia. Artinya melawan keluarga Sueku. Dia telah merencanakan untuk membunuh senior seni bela diri kita. Siapapun boleh diserang. Benar, bunuh dia di tempat sebagai hukuman. Nona Sue, Senior Feng. Secara langsung menunjuk dia menggunakan racun. Benar. Dia yang memberikan racun itu. Bukan hanya Senior Feng. Pikirkan hari ini dia sebenarnya mengalahkan berapa banyak orang. Takutnya semua menggunakan cara-cara yang sangat rendah. Orang-orang hina seperti ini dalam dunia bela diri. Mati pun tak perlu disesali. Ketua Aliansi Lin. Dan juga Master MA. Serta beberapa senior lainnya. Semuanya ada di bawah pengawasan banyak orang. Aku lihat apa lagi yang dia punya. Berkelit-kelit banget. Bangsat. Aku sarankan kamu cepat-cepat. Sujud dan minta maaf. Aku jamin kamu akan mati. Lebih enak saja. Cukup itu. Aku percaya Master Cai tidak akan menaruh racun. Bahkan jika memang Master Cai yang menaruh racun, aku Sue Sun
Bersedia menanggung dosa untuk Master Chai. Elder Sui, jangan sampai kau, topeng palsu orang ini, menipu, ya, Chai Jiu. Kalau kau pria sejati, lakukan sendiri, tanggung sendiri, jangan sampai menyusahkan Xie Sui. Apakah aku mengaku bersalah atau tidak? Apa bedanya? Jadi, kamu benar-benar mengakui. Kalau aku mengaku, kalian lagi bisa, apa yang mau dilakukan padaku? Sepertinya cukup sampai di sini, tak perlu kita campuri lagi. Iya, aku hanya berharap drama ini bisa lebih menegangkan lagi. Tenang saja, semua dalam kendali. Pertunjukan spektakuler baru saja dimulai. Berani katakan lagi. Aku bilang, aku akan mengaku. Lalu apa yang bisa kalian lakukan terhadapku? Barang yang tidak berarti. Kamu hanya menggunakan trik kecil, baru senang. Beberapa orang tua di depan, benar-benar mengira mereka tak terkalahkan oleh apapun. Tak peduli kamu mengakui atau tidak. Kita hitung semua utang lama dan baru. Mulai dihitung. Chai Jiwu, cukup. Pertimbangkan kita berdua, karena hubungan lama. Aku menyarankan kamu mengaku salah. Sebutan alasannya. Mungkin aku bisa membantu, memberikan keringanan hukuman. Chai Jiwu, jika kamu mengungkapkan siapa dalang di balikmu, saya, dengan identitas sebagai pemimpin sementara, menjanjikan padamu. Kamu akan diperlakukan lebih ringan. Diperlakukan lebih ringan. Kamu hanyalah seorang pemimpin sementara, sebelum pemimpin baru dipilih. Kamu tidak berhak melakukan apapun padaku. Bisakah kamu berhenti gila seperti ini? Justru kalian yang tidak mau. Terus keras kepala. Baiklah. Menghina dunia persilatan, tak peduli aturan. Para pria gagah. Tangkap dia untukku. Tak peduli apapun. Caranya apa? Paksa dia mengaku. Hari ini, tujuan saya datang ke sini. Katakan, Tuan Laulin, bisakah kau dengarkan aku bicara sebentar? Master MA. Apapun hari ini, siapa yang memohonkan pengampunan untuknya? Ini benar-benar terbuka, menjadi musuh seluruh dunia persilatan. Bukan begitu. Laulin kepala keras dan tidak mau dengar. Ini akan menimbulkan masalah besar. Seluruh kejadian penuh keraguan. Kalian tidak hitam dan putih, lalu hendak menangkap orang. Aku lihat siapa yang berani bertindak sembrono di depan keluarga Sui Sun. Kau bahkan mau berdiri di sisi orang buruk ini. Nona Sui. Asalkan kau mau menyingkir, kami bisa mempertimbangkan, karena dia terlalu terpengaruh olehmu. Kami memaafkanmu. Kalau kamu tetap menghalangi, kami akan menuduhmu sebagai kaki tangan. Nona Sui. Di sini, kamu sama sekali tidak diperlukan. Aku lihat si Sui Sun ini sudah dipengaruhi oleh Chai Jiu dengan ilmu sihirnya. Kalau begitu, jangan salahkan kami yang tak berperasaan. Karena keluarga Yan juga sudah berkata begitu. Saudara-saudara, apa yang kita takutkan lagi? Selama kita bersama-sama maju. Bahkan jika dia punya 3 kepala dan 6 lengan, harus dihancurkan sampai hancur. Bro, seranglah aku. Semua berhenti. Pemimpin Kiao Lao. Kamu tidak mati, kan? Kiao Kiong ternyata tidak mati. Segera hubungi ayahku. Kemana rencananya berubah? Suruh mereka cepat datang. Hei. Dulu kita begitu banyak orang memburu para ahli silat. Justru mengalahkan pemimpin terbesar. Lupa memasukkan. Benar-benar menjengkelkan. Senang bertemu dengan pemimpin sekutu. Pemimpin Kiao. Anda menyapu bersih. Nama besar petarung luar negeri. Kami sudah terkenal. Akhirnya, Tuan, kami bisa bertemu dengan Anda. Ketua Aliansi Kiao. Hari ini bisa bertemu dengan Anda. Sungguh kehormatan besar bagi keluarga Yan kami. Dengan Ketua Aliansi Kiao di sini. Lihat anak nakal ini. Masih berani bertingkah sombong. Siapa dia ini? Sangat berani sekali. Berani duduk di tempatku. Dia bernama Chai Jiwu. Entah dari mana munculnya. Pemuda sombong. Pendiri sekutu datang. Cepat turunlah. Aku mau lihat siapa yang berani maju. Chai Jiwu. Ketua aliansi lama ada di sini. Kalau kamu sekarang mengaku salah, masih ada secercah harapan. Kalau sampai ketua aliansi lama turun tangan sendiri, kamu pasti mati tanpa ampun. Aku selalu baik-baik saja. Kiao Kiong. Apakah kamu masih jadi pemimpin aliansi? Chai Jiwu, kamu gila. Berani berkata langsung, dengan nama besar pemimpin Kiao. Berani bertindak sesuka hati di depan pemimpin aliansi. Sesuka hati? Dia sedang bicara dengan saya. Kamu siapa? Kamu ini, sudah tua dan tidak mati-mati. Masih sama anehnya. Pemimpin Kiao, silakan tenang dulu. Minum teh dulu. Kamu adalah putri dari Yan Dashan. Kepada pemimpin, benar, saya adalah peninju 8 arah Yan, putri Yan Dashan. Kalau saya tidak salah ingat, kamu seharusnya menikah dengan bocah brengsek ini.
Baka. Ketua Kiao. Anda maksud, saya harus dengan ini, kawin dengan orang yang tidak bermoral di dunia martial. Apakah dia orang yang tidak bermoral? Nanti kita bahas lagi. Tapi, perjanjian pernikahan yang dibuat orang tua. Kamu harus menepatinya. Orang bernama Cai Jiu ini, baru saja melukai beberapa senior saya. Juga pernah memberinya racun kepada Master Feng. Orang seperti ini, saya bahkan tidak mau mengenalnya walaupun mati. Ketua Kiao, silakan minum teh dulu. Kalau dingin rasanya tidak enak lagi. Saya paling tidak suka minum teh merah. Ganti satu lagi. Orang muda di panggung ini. Aku ingin tahu mengapa kamu begitu nekat. Sampai melupakan bahaya. 20 tahun yang lalu, orang tuaku dibunuh oleh orang jahat. Belakangan ini, guru juga diserang secara diam-diam. Kalau aku tidak bisa membalas dendam, apa bedanya dengan orang mati? Ketua lama. Jangan dengarkan omong kosongnya. Iya, ketua, itu semua alasan yang dia buat untuk berbuat jahat. Keluarga Sue saya bisa menjamin. Semua yang dia katakan benar. Kau memang mewarisi sedikit keberanian keluarga Sue. Cai Jiwu. Kalau aku membalas dendam untukmu, bagaimana seharusnya kau berterima kasih padaku? Tak ada yang bisa membalas dendam untukku. Kau juga tidak berhak balas dendam padaku. Aku rasa aku sudah mengerti. Sekarang aku punya keputusan penting. Beritahu semuanya. Aku umumkan. Pemimpin dunia persilatan Kunlun adalah Cai Jiwu. Apa? Cai Jiwu adalah ketua baru. Ketua lama. Bukankah kamu sedang bercanda? Dia jelas-jelas seorang pecundang. Apa haknya menjadi ketua? Dia penuh dosa. Belum memahami sepenuhnya bagaimana menjadi pemimpin. Apa? Kalian semua tidak percaya diri? Pemimpin lama. Aku lihat selama beberapa tahun ini, kamu malah lebih bingung dariku. Aku, Lin Yang. Saya sama sekali tidak setuju dengan keputusan ini. Saya adalah jurus naga dari Zhang. Keluarga Zhang tidak mau menerima. Saya adalah jurus Long dari Yang. Keluarga yang tidak mau menerima. Saya adalah jurus X Extremes dari Yan. Keluarga yang tidak mau menerima. Kami semua tidak mau menerima. Tidak terima. Hari ini kalian benar-benar membuatku terbuka mata. Kenapa? Ketua lama mengusulkan, menunjuk ketua baru. Itu sudah sewajarnya. Kalian bahkan tidak menghargai kata-kata ketua lama. Tidak mau dengar lagi. Kalian semua pecundang dari tempat latihan kecil. Kalau bukan karena mengandalkan orang asing ini sebagai backing, kalian bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk ke tempat ini, apalagi tidak berhak untuk menyatakan pendapat di sini. Kamu bahkan belum pernah melihat sedikit pun jurus dari Cai Jiu ini. Tapi sudah ingin mengangkat dia sebagai pemimpin aliansi. Kecuali kamu palsu. Diam, itu omong kosong belaka. Bagaimana bisa dari keluarga yang luar? Sesuatu seperti kamu. Benar-benar hal yang langka. Apakah kalian tidak merasa hal ini sangat mencurigakan? 10 tahun yang lalu, mantan pemimpin aliansi terkena racun aneh dan hilang secara misterius. Dan selama 20 tahun ini, tak peduli seberapa besar badai yang terjadi, dia tidak pernah muncul. Bukankah kamu bukan palsu? Apalagi bisa jadi, seseorang menghilang, tak bertemu selama 20 tahun. Bukankah itu sama saja mati? Cai Jiwu, kamu sudah menghitung segalanya. Tapi tidak menghitung, ada orang yang bisa melihat melalui. Dasar tidak tahu malu. Ngomong sembarangan lagi. Percaya tidak kalau aku pukul kamu? Master MA, kamu mengancam aku. Aku mengancam kamu. Kau mempertanyakan mantan pemimpin aliansi. Tidak mengambil nyawamu. Sudah dianggap sangat sopan padamu. Baiklah, bahkan Master Tong pun harus mendukung pemimpin aliansi palsu ini. Teman-teman, aku benar-benar tidak mengerti. Kalian begitu saja membiarkan melihat orang jahat membolak-balikan kebenaran. Sembarangan bertindak, kan? Yang tidak ingin terkena bencana di dunia martial. Ditindas? Tidak boleh, kita harus melindungi Misian. Benar, tidak boleh membiarkan orang baik tersakiti. Aku bangsaku. Semua sudah tidak tahan melihatnya. Lindungi Nona Yan. Aku India mengajukan banding. Yan Xiaomei, beraninya kamu di hadapan semua orang. Kepada almarhummu, ayah, ibu, dan seluruh dunia persilatan bersumpah. Apa yang kamu lakukan hari ini, pasti akan mendapatkan balasan. Sue Sun, aku juga menyarankan kamu segera memutuskan hubungan dengan mereka. Jangan ikut mereka memainkan sandiwara ini. Pertunjukan bodoh yang pasti gagal. Orang paling bodoh di sini adalah kamu, Nona Sue. Jangan mengandalkan, karena kamu dari keluarga Sue. Lupa diri. Begitu melindungi dia, bocah brengsek ini, dan juga pemimpin palsu ini. Mungkinkah penyelenggara seluruh kejadian ini adalah kamu? Kamu menuduh tanpa bukti. Keluarga Sue ahli bela diri tingkat atas, dan di dunia bisnis juga sangat sukses. Dari gunung, mencari anak bodoh, untuk menyamar sebagai pewaris keluarga Cai, lalu mencari orang tua, diformat sebagai pemimpin lama. Bagi keluarga Sue kamu, sangat mudah seperti membalik telapak tangan. Dan tujuanmu, itu hanya untuk menciptakan ilusi.
agar bisa naik ke posisi pemimpin aliansi. Yan Xiaomei, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Tak kusangka kamu tidak pernah percaya padaku. Sejak Cai Jiwu ini tiba-tiba muncul di rumahku. Lalu kamu juga tiba-tiba muncul. Zuhu, dia mulai. Kamu sudah bukan lagi orang yang Suesun penuh keberanian dan keadilan. Melainkan berusaha merebut kekuasaan di dunia persilatan. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dengan nafsu akan keuntungan dan kekuasaan. Seperti parasit dalam dunia seni bela diri. Kamu. Segala sesuatunya sedang berjalan sesuai rencana. Sepertinya pertunjukan besar ini tak perlu kami turun tangan. Juga bisa berakhir dengan lancar. Seorang Yan Xiaomei langsung membuat mereka bingung total. Para ahli dari Daxia ini sungguh terlalu lemah. Masih berkat Tuan Kecil Inu. Perencanaan strategi. Jual dulu Cai Jiwu. Lalu habisi beberapa harimau. Terakhir masih ada racun teh. Tinggi. Sungguh tinggi. Cukup. Kamu bilang dia mencari orang yang berpura-pura menjadi pemimpin lama. Yan Xiaomei. Zhang Long. Kalian para muda. Pernah lihat pemimpin lama? Iya, kalian pernah lihat? Iya. Pemimpin lama sebenarnya cukup bertindak dengan rendah hati. Jarang muncul di muka umum. Saat dia menghilang. Beberapa dari kalian belum lahir saat itu. Saya sendiri belum pernah bertemu dengan mantan ketua aliansi. Kalau boleh tahu, ketua aliansi Lin, dulu mantan ketua aliansi. Saat terjadi kejadian, apakah kamu ada di sana? Dulu aku adalah pengawalnya. Kepala pengawal. Tentu saja aku ada di sana. Kalau begitu, ceritakan. Di mana sang pemimpin lama terluka? Luka seperti apa? Kamu hilang lagi bagaimana? Ini. Tidak mungkin bilang. Aku takut mati lalu kabur. Meninggalkan ketua lama, kan? Kalau ada apa-apa, katakan saja. Jujur saja. Ketua lama itu tidak terluka. Malahan keracunan. Racun yang tidak diketahui. Lalu. Kemudian musuh dari luar menyerbu. Kau takut mati, jadi meninggalkan ketua aliansi tua, dan melarikan diri sendiri. Bukan begitu. Yan Xiaomei, jangan sembur darah dan menuding orang. Waktu itu kamu sama sekali tidak tahu. Saya memang tidak tahu. Tapi orang tua saya meninggalkan catatan keluarga untuk saya. Namun semuanya tertulis dengan sangat jelas. Tidak benar. Saya terluka parah. Bukan pelarian. Saya tidak meninggalkan ketua lama. Dulu ketua lama itu terkena racun mematikan. Sulit bergerak sedikit pun. Menghadapi puluhan ahli berkumpul menyerang. Tanya siapa yang bisa bertahan. Jadi ketua lama sama sekali. Bukan hilang secara misterius, tapi ditinggalkan dan dibunuh olehmu, Lin Yang, mengkhianati dan membunuhnya. Kau berbohong dan menuduh tanpa dasar. Ini adalah ilmu rahasia ketua lama. Pukulan serang depan. Kamu benar-benar adalah ketua lama. Bagus. Seorang yang enggan mengakui dosa atas kesalahan sendiri. Seorang penipu yang menyamar, ketua palsu. Kalian berdua menyanyi, ya, pertunjukan yang bagus. Hahaha. Kepala Guru Tang, kamu juga bagus, guru utama keluarga Yan. Bagaimana kamu juga tidak mengenalinya? Sudah jadi pimpin lama. Suesun. Aku benar-benar kagum dengan kemampuan akting kalian. Dan juga keberanian kalian. Menghadapi setiap fakta yang tersaji di depan mata. Kalian tetap saja keras kepala tidak mengakuinya. Kalian sudah cukup berdebat? Kau penipu jalanan. Masih pura-pura. Percaya atau tidak, aku sekarang akan naik dan pukul mati kamu. Sepertinya terakhir kali. Kamu akhirnya tidak tahan lagi. Semua lihatlah, kan, dia, Suesun, ingin melindungi. Hanya ini yang dia lakukan. Rascal yang tidak tahu malu dan tidak beretika. Ada lagi yang ini, tidak tahu apa. Siapa yang muncul sebagai pemimpin palsu. Hari ini kita bersama-sama. Membersihkan orang yang buruk. Sepertinya akan ada pertunjukan yang seru. Dengarkan aku, semuanya. Hari ini memang pertemuan olahraga Kunlun. Semua orang awalnya tidak menyangka akan melibatkan begitu banyak konflik. Dalam dunia martial kita berbicara dengan kekuatan. Karena semuanya tidak bisa mencapai kesepakatan. Kalau begitu kita akan mengikuti aturan dalam seni bela diri. Di atas arena pertarungan. Kali ini kamu tidak bingung. Yang menang jadi raja. Yang kalah jadi penjahat. Tidak perlu memperdebatkan yang palsu dan yang asli di sini. Untuk membahasnya. Menang berarti menjadi ketua aliansi dunia silat. Kalah, silakan hadapi konsekuensinya. Dua ketua aliansi, karena keduanya sudah mengusulkan. Maka keluarga Sue juga setuju. Kalian pasti mengira bahwa kekuatanmu sangat tinggi. Sayang sekali kamu minum tehnya. Lihat kalian masih bisa melompat-lompat berapa lama lagi. Keluarga yang juga setuju. Keluarga Zhang juga setuju. Semua orang setuju. Baik. Karena kita berdua tidak bisa berdamai. Maka pertarungan hari ini, kita tentukan siapa yang unggul. Juga menentukan hidup dan mati. Hari ini pukulan tanpa ampun.
Aku, Yan Xiaomei, menggantikan minuman dengan teh, untuk menghormati kalian semua, juga untuk menyelesaikan urusan lama. Semua kesalahpahaman. Nanti akan bertindak. Tak akan memberi ampun. Beberapa orang sebelumnya, lelaki senior memberi jalan. Selanjutnya, adalah bertarung dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan aku menunjukkan bentuk asli MU. Itu tidak akan seru. Tunggu dulu. Kamu tidak mampu bermain? Ini mau 2 lawan 1? Ini adalah ketua lama. Ditunjuk sebagai ketua baru yang resmi. Kamu tentu tidak punya kelayakan untuk bertarung dengannya. Jadi, untuk ronde ini, biarkan aku yang mengajarmu. Kalau begitu, aku mohon maaf atas ketidaksopanan ini. Kupikir kamu adalah seorang jenius muda. Ternyata tidak. Ini hanyalah kerangka optik yang kosong. Badut. Kamu dengan keahlian selama lebih dari 30 tahun. Hanya sebatas ini. Seni pukulan tongsi ini menggabungkan kelebihan dari berbagai aliran tinju. Waktu masih muda. Bahkan nenek moyang dari keluarga Yan juga harus menghormatinya sedikit. Pukulan naga dari Zhang Long masih cukup mentah. Jika dibandingkan dengan Guru Tong, pengalaman bertarungnya masih jauh kurang. Tidak perlu dilihat lagi, Master Tong menang mutlak. Kalau begitu, kedua senior berani tidak bertaruh dengan saya satu ronde. Apa susahnya? Kau mau bertaruh apa? Dengar-dengar Master MA, gaya gerak MA, tinju Eagles Cai Silin, Chung Dang Latuit NH Volam. Toi Cai Rengge Haife, Tuk VB KIP Queen Pap. Kodam Hong, Nu BN Tua. Toi Teten Hien CNG, Toi TNG Veribikai, Kanon Baji Kuan Yansi. Bagus. Tanganku, main licik. Peradaban itu adalah dunia persilatan. Dunia persilatan penuh liku-liku, berantem dan membunuh. Senior. Saya, sebagai yang lebih muda, akan benar ini. Akan aku ajarkan padamu. Master Tong, hati-hati. Fis naga memang hebat. Tapi dibandingkan dengan seni bela diri saya, Tong Si San Shou masih jauh tertinggal. Tidak mungkin, kenapa bisa seperti ini? Master Tong. Barang tidak berguna. Gadis kecil Yan. Kalau sudah taruhan, terima hasilnya. Maaf ya. Master MA mendapatkan kitab tinju. Boleh saya lihat dulu? Tak masalah. Laulin. Ini harus dilihat. Gadis kecil dari keluarga Yan. Apakah akan memberikannya pada kami? Haha. Dua senior. Jangan malu-malu, ya. Aku tentu saja siap menerima kekalahan. Baik. Kalau begitu aku percaya padamu. Aku akan menenangkan kalian dulu. Nanti kalian akan tahu seberapa hebatnya aku. Pelatih keluarga Yan. Datang untuk menantang. Tunggu sebentar. Kenapa? Muda menindas yang tua. Orang banyak mengintimidasi yang sedikit? Kamu bilang apa? Guru Tong. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Guru MA, kamu meremehkanku. Kamu mau bertarung atau tidak? Kalau tidak mau, berarti mengaku kalah. Kalau ada jurus, tunjukkan saja. Ayo, lawan aku. Tunggu dulu. Belut kecil. Berani berbicara setara dengan naga terbang. Aku sudah tahu, kamu anak ini memang cerewet. Aku mewakili orang ini. Master Tong bertanding. Cai Jiwu, saya ingin mengatakan sesuatu. Kamu harus ingat ini. Master Tong, silakan. Siapapun yang terakhir mengejar buku jurusmu. Dialah yang membunuh keluargamu. Dan guru kita. Guru Tong. Jangan bicara soal itu dulu. Saat ini dunia seni bela diri telah terserap dan diracuni oleh asing. Dendammu adalah dendam dunia seni bela diri Daxia.
Cai Jiwu. Jangan buat kami kecewa. Cepat mundur. Kalian berdua. Kapan berhentinya? Selesaikan urusan terakhirmu. Tenang saja. Aku janji tidak akan membunuhmu. Cai Jiwu, kamu mundur dulu. Master Tong akan mati. Bawa. Tidak bagus. Lengan Master Tong terluka. Tidak bagus. Naga. Jarum gelap beracun. Kami mengakui kekalahan dalam game ini. Mau menyerah atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Benarkah, Guru Tong? Guru Tong tidak boleh bertarung lagi. Hati-hati, mungkin ada tipu muslihat. Nona Sue. Kalau kalah, bilang saja ada tipu daya. Lalu tadi Zhang Long dikalahkan oleh Master Tong. Apakah itu Master Tong? Juga ada tipu muslihat. Kamu tak disangka keluarga Yan melahirkanmu, seorang putri yang beracun. Setelah kamu menang, tidak akan ada yang peduli. Proses kamu menang. Manusia pasti akan mati. Entah berat seperti Gunung Tai, atau ringan seperti bulu angsa. Demi masa depan dunia bela diri. Apa salahnya aku mati? Ayo. Master Feng. Kagum. Kalau begitu aku keluarkan ilmu rahasia keluarga Tang. Biar kamu mati dengan terhormat. Tin Si San Shou. Master Tong. Master Tong, jangan bertarung lagi. Guru Tong menyerah. Cai Jiwu. Apa yang barusan aku katakan padamu? Siapa yang minta jurusmu? Dia adalah pembunuh keluargamu. Dan guru kita. Hahaha. Akhirnya giliranmu. Perdana Menteri Cai. Apa berani tidak bertaruh dengan saya? Baiklah. Taruh apa? Saya bertaruh dalam beberapa langkah saja. Akan membunuhmu. Dalam 3 langkah, aku pasti akan membunuhmu. Aku terlalu memujimu. Membunuhmu aku hanya pakai 1 jurus. Sungguh omong kosong. Bahkan Guru Tong pun aku kalahkan, tanpa daya membalas. Kau bahkan lebih memalukan. Aku beritahu dulu. Kalau kamu kalah, bagaimana? Kata orang bodoh berangan-angan. Semua orang tahu, jurus 8 tingkat Cai. Kekuatan ajaib nomor 1 di dunia. Kalau kamu kalah, berikan aku buku jurus 8 tingkat Cai. Itu saja. Hidupmu yang buruk masih tidak berharga. Aku bertaruh dengan buku jurus tinju ini padamu. Percaya tidak aku? Aku akan memukulmu mati dengan 1 pukulan. Dengan apa? Melindungi buku jurus tinju MU. Dia benar-benar terlalu cepat. Bagaimana ini bisa lewat? Inilah yang disebut legenda. Bergabung dengan tinju harimau yang kuat. Dalam 3 langkah bisa membunuh seketika. Kelihatannya Cai Jiwu sudah diambang kematian. Ini. Bagaimana mungkin ini? Dia pasti menggunakan sesuatu. Trik licik apa ini? Aku bahkan tidak bisa melihat bagaimana menyerang. Saja. Kalau diri sendiri tidak mampu, masih harus mencari alasan. Menyebarkan fitnah tentang lawan. Apakah ini ciri dari dunia persilatan tidak sia? Semangat. Tunggu sebentar. Lupa kita. Lupa janji kita. Janji apa? Cai Jiwu. Jangan menindas orang terlalu jauh. Dia sudah kalah. Kamu mau bagaimana lagi? Dia belum kalah. Ini pertama kalinya saya melihat. Menang dengan usaha keras. Yang dia inginkan bukan kemenangan mudah. Yang dia benar-benar inginkan adalah nyawanya. Saya menyerah. Kau belum kalah. Itu kau yang bilang sendiri. Sudah memutuskan pemenang. Juga menentukan hidup mati. Cai Jiwu. Tidak perlu membunuh sampai habis, kan? Kenapa? Kata-kata itu, kalian sendiri yang bilang. Sekarang malah lupa. Kalau yang jatuh itu aku. Apa masih bisa dibicarakan baik-baik, Nona? Tidak perlu banyak bicara.
Dia, Cai Jiu, adalah seorang penjahat. Tapi kamu juga jangan terlalu percaya diri, ingin membunuhku. Juga tidak semudah itu. Hidup itu tidak semudah itu. Cai Jiu. Semakin seperti ini, semakin membuat orang, lihatlah sisi gelapmu. Bahkan jika kamu menang, tak akan ada yang mengikuti kamu. Apalagi mengakui bahwa kamu, pecundang, jadi pemimpin. Tak perlu ada yang mengakui. Kalau begitu, ayo. Begitu lambat. Masih ingin memukul orang. Tinju sentimeter tingkat 8. Sederhana dan polos. Bahkan agak canggung. Namun mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Sedikit. Rasa dari Cai Longfeng waktu itu. Aku sangat penasaran. Siapa sebenarnya gurunya? Hahaha, kalian pasti tidak akan menebaknya. Para pendekar Daxia kali ini, Ki memang mengecewakan. Tapi Cai Jiu ini, Ki harus tetap waspada. Aku tidak percaya. Dia seorang Cai Jiu kecil. Dapat menghidupkan seluruh dunia seni bela diri. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa melawan Cai Jiu ini? Yin Jiu, jangan sombong. Meskipun Cai Jiu benar-benar cukup mengejutkan. Tapi di hadapanku, Wang Si Hekuan masih terlalu lemah. Ini adalah harta karun rahasia keluarga Yan, Tian Ken Iron Hand. Jangan lihat penampilannya yang lembut, namun bisa keras seperti besi. Dengan harta karun ini, Cai Jiu pasti akan mati. Wang Si Hechuo datang untuk belajar. Benang sutra dari serangga malam, dibandingkan kita yang terbuka. Lebih baik daripada kalian yang diam-diam, memberi racun kepada Master Long. Lebih kejam lagi. Tidak apa-apa. Mereka tidak mampu, bahkan dengan senjata seperti Halbert Van Tian, juga hanyalah semut. Nanti saat kamu aku pukul mati, masih akan tetap keras kepala begitu? Kekuatan orang ini, ternyata begitu hebat. Harus kuakui, memang kamu punya kemampuan, tapi hanya dengan pukulan dan tendangan sederhana, tak akan cukup untuk mengalahkanku. Tak semudah itu. Siapa bilang aku mau menangmu? Tujuanku adalah membunuhmu. Bagaimana bisa begini? Benar-benar sekumpulan barang yang tidak bisa diandalkan. Kita tetap harus bergantung pada diri sendiri. Ini Cai Jiu. Sangat aneh, ya, sudah latihan, kan? Akhirnya aku mengerti. Daxia Wulin, kenapa gagal? Ternyata mereka semua belajar hal-hal yang berlebihan dan berwarna-warni. Suesun, menurutmu bagaimana? Serangan yang paling destruktif, biasanya hanya membutuhkan ilmu tinju yang paling sederhana. Aichi 8 arah dari keluarga Cai, sebenarnya adalah dengan cara yang paling sederhana dan langsung, mengeluarkan potensi terbesar manusia. Aku, Wulin Daxia, tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Selama 20 tahun, aku terus mencari. Itu adalah seorang yang dapat menggantikan posisi pimpinan aliansi. Bukankah di atas panggung itu adalah Go? Siapa lagi yang datang untuk menantang? Saya mengumumkan. Pimpinan aliansi seni bela diri yang baru. Itu. Tehnya beracun. Kalian satu persatu, tua tidak mati-mati. Akhirnya aku bisa bernafas sedikit. Yan Xiaomei, kamu. Harus kuakui, tubuh kalian jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang tua dari generasi sebelumnya. Butuh waktu 2 jam untuk mulai kambuh. Bencana besar bela diri, 20 tahun lalu. Pasti ada hubungannya dengan mereka. Keluarga yang ada hubungannya. Semua salahmu. Waktu itu terlalu memihak. Hanya mengajarkan jurus andalan, bajikuan kepada keluarga Cai. Waktu itu aku sudah curiga kalian bermaksud memberontak. Siapa sangka kalian tergesa-gesa mencari hasil instan dan berniat merebut kepemimpinan aliansi. Seharusnya kamu sudah turun tahta sejak lama. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja. 2 murid baikmu itu, Cai Longfeng dan Qiu Qianjue. Qiu Qianjue. Kamu maksud yang itu, traitor di dunia martial, Qiu Qianjue. Kamu tidak pernah berhenti ingin tahu siapa guru dari Cai Jiu, benar kan? Informasi yang aku terima benar-benar dari 30 tahun yang lalu, yang menyebabkan kematianmu, keluarga Master MA. Qiu Qianjue. Pada akhirnya, semua ini adalah kesalahanku. Ketua aliansi tua. Sebenarnya ini, apa yang terjadi? Saat itu Qiu Qianjue terperosok dalam kesesatan,
membuka pembantaian besar-besaran. Keluarga Master MA, demi nyawa tua muda di seluruh desa, juga tidak tega membunuh Qiu Qianjue. Menggunakan nyawanya sendiri. Mempertahankan kedamaian dunia persilatan. Ternyata begini ceritanya. Seandainya tahu waktu itu, orang tuaku meninggal dengan cara seperti ini, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Selama bertahun-tahun ini, kemudian terjadi kasus pembunuhan keluarga Cai. Aku mengirim Cai Jiwu ke mencapai kehebatan ilmu silat yang luar biasa, di mana Qiu Qianjue meninggalkan sebuah benih murni untuk dunia martial. Katakan padaku, pembunuh orang tuaku, apakah dia adalah dia? Kalau begitu, kamu harus tanya sendiri. Ini adalah Nona Yan, Cai Jiwu hari ini. Aku akan membuatmu mati dengan jelas. Obat ini bernama batu sandaran. Keluarga Cai, 73 orang. Kecuali kamu. Semua mati karena diracun olehnya. Keluarga Cai tidak punya dendam denganmu. Mengapa kau harus melakukan ini? Ini kesalahan keluarga Cai. Dalam urusan besar keluarga Yan. Seperti hari ini, kami juga melakukan kesalahan. Dalam urusan besar sang wanita iblis ini. Ketika kalian mengerti, semua sudah terlambat. Karena tidak lama lagi. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Cai Jiwu. Bukankah kamu sangat hebat? Membasmi semuanya, tanpa kekalahan. Lalu, apa gunanya? Dulu, justru kalian yang menghalangi aku, keluarga Yan, membuat keluarga Yan rela menjadi bawahan selama puluhan tahun. Tapi tak pernah memberi keluarga Yan sedikit harapan untuk bangkit. Hari ini aku, Yan Xiaomei. Akhirnya impian tercapai. Saya umumkan. Ketua Kongres Kung Fu Kunlun adalah penerus keluarga Yan, penerus Baji Kuan, Yan Xiaomei. Meski kamu sudah jadi ketua, jika dunia seni bela diri telah hilang, kamu menjadi pemimpin aliansi. Apa gunanya itu? Siapa bilang tidak ada? Selama kalian semua tunduk padaku, mengakui aku sebagai pemimpin aliansi seni bela diri, aku akan segera memberikan kalian penawarnya. Wulin tetaplah Wulin. Hanya saja, ini adalah Wulin keluarga Yan saya. Sekarang saya akan memperkenalkan dengan resmi prajurit nomor 1 di negeri Sakura, Inu Shitori. Aku sudah tahu kalian, sekelompok serigala liar penuh ambisi, mengidamiku, dunia persilatan Daxia. Ternyata semua, kalian binatang-binatang ini, sudah merencanakan semuanya sejak lama. Teruskan, katakan lagi, sudah selesai bicaramu, tokoh penting sekarang. Muncul secara resmi. Xiao Datuisi. Master Tong. Pemimpin Kiao. Kita bertemu lagi. Ingat terakhir kali. Masih 20 tahun yang lalu. Saat itu aku berlutut dan kamu berdiri. Kamu pernah bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di dunia persilatan Dasheng. Sekarang, ternyata kamu melanggar janji. Di Dasheng ada pepatah kuno. Siapa yang tertawa terakhir? Siapa sebenarnya pemenang sejatinya? Sekarang, aku yang tertawa terakhir. Kamu juga harus tahu waktu untuk berubah. Kiao Qiong, kamu beritahuku. Apakah pembunuh orang tuaku adalah dia? Saat ini. Seperti malam itu. Cai Longfeng menolak menenangkan dinasti Xia. Kotoran dunia persilatan. Saat terakhir. Diberi racun dalam teh. Semakin ingin efektif, semakin harus digunakan cara termudah. Sekarang separuh besar dunia persilatan berada di sini. Xiaomei, aku sudah janji padamu, menjadikanmu panglima dunia persilatan. Apa yang aku inginkan, kapan kamu akan memberikannya padaku? Yang mulia Xiao Kuan akan segera menyerahkannya. Para senior semua. Seperti kata pepatah, orang yang pandai menyesuaikan diri adalah yang terhebat. Asalkan kalian menyerahkan buku jurus. Saya sebagai ketua aliansi, berjanji kepada kalian. Hatinya seperti ular dan kalajengking. Tak ada yang mengakui kalian sebagai ketua aliansi. Master Tong. Ingin kamu juga menjadi pahlawan seumur hidup. Tak ingin memiliki akhir tanpa harga diri, bukan? Yan Xiaomei. Kamu ini iblis. Bermuka dua. Mengkhianati dunia persilatan. Semoga kamu mati dengan cara yang buruk. Master Tong. Keluarga yang benar-benar menghasilkan orang seperti kamu, pengkhianat. Benar-benar. Master MA. Anda batuk begitu parah.
Kalau begitu, minum juga 1 gelas saja. Tekan sedikit. Mulai dari sekarang. Asalkan kalian tidak menyerahkan buku jurus. Setiap 1 menit. Aku akan membunuh 1 orang. Bahkan jika kalian membunuh semua orang. Jangan harap kalian akan melihat 1 kata pun dari buku jurus. Tidak apa-apa. Kalau akhirnya, kalian semua mati. Aku bisa pergi ke rumah kalian. Dan menggali tanah 3 kaki dalam. Hanya saja aku sekarang tidak mau mengeluarkan tenaga sebanyak itu. Aku benar-benar tidak mau mati. Aku punya buku jurusan Jia Hokuan. Asalkan kamu beri aku nawanya, aku akan memberikannya segera. Baik, aku akan ingat dulu. Selain keluarga Yan, aku akan menguasai seluruh kota Kilin. Keluarga San kalian dominan. Aku sempat berpikir, keluarga Sunmu adalah orang yang berani. Aku sangka malah menjadi pengkhianat. Jangan begitu, dengan keberanian. Aku bisa apa? Kau menyerahkan buku jurus tinju. Hinaan. Hanya itu yang membuat kita bisa. Seluruh perguruan silat. Aku tidak peduli sebanyak itu. Sekarang aku hanya ingin hidup. Bagaimana? Masih ada yang ingin menyerahkan buku jurus? Aku akan segera memberimu penawarnya. Dan aku jamin, mulai sekarang, keluarga kalian seluruhnya melesat ke puncak kejayaan. Kenapa? Cai Jiwu. Kamu juga akan menyerahkan kitab jurus. Kecuali kamu membunuhku. Itu terlalu murah untukmu. Aku akan membuatmu yang terakhir mati. Kalau tidak ada yang menyerahkan buku jurus tinju, aku akan membunuh 1 lagi. 5. 4. Harus kuakui. Aku sangat mengagumi para ahli. Kalian sangat berani. Asalkan kalian menyerahkan jurus tinju kalian. Aku bisa memenuhi semua permintaan kalian. Semua syarat, apapun, bisa dipenuhi. Kalau itu kamu, warisan dari Cai. Aku bisa jamin. 100% memuaskan. Baik. Aku punya 2 syarat. Asalkan kamu bisa memenuhi, aku akan secara langsung menyerahkan buku Siapa dari keluarga Cai. Aku serahkan padamu. Cai Jiu. Sekarang, kamu bahkan tidak mampu berbicara. Apa hakmu untuk bicara soal pasangan 20 tahun yang lalu? Cai Bai Jikuan Cai Longfeng adalah ayahmu. Kalau kamu mau memanggil kakek, saya tidak keberatan. Baga. Cai Bai Jikuan. Meskipun hanya 3 jurus, pukulan bangku, pukulan pergelangan tangan, pukulan siku, tapi perubahannya tak terbatas. Hanya dengan 3 jurus ini, kamu bisa menyapu bersih dunia. Bisa dibilang begitu, kalau bisa mendapatkan siluet tinju Cai, apapun bisa kamu abaikan. Jadi, kamu bisa mengajukan syarat-syaratmu. Aku, atas nama keluarga anjing kecil, menjamin semuanya bisa terwujud. Baik, aturan pertama. Aku ingin kamu membunuh Xiao Quan Xiniao. Nomor 2. Aku ingin kamu tidak perlu bersyukur atau meminta maaf. Percaya tidak, aku sekarang bisa membunuhmu. Cai Jiu. Aku menghargai keberanianmu. Juga menghargai humormu. Tapi sekarang, ini bukan saatnya bercanda. Lagi. Kau pikir aku bercanda? Sekarang, bunuh mereka semua. Bodoh. Kalau semua dibunuh, bagaimana bisa mendapatkan naskah tinju? Tapi, aku punya 1 cara. Hari ini adalah kejuaraan Wulin Kunlun. Bagaimana kalau pertandingan dilanjutkan saja? Siapa yang bisa menang? Aku langsung mengeluarkan antidot dan membebaskannya. Sungguh lucu. Padahal sebenarnya sudah melakukan kejahatan duniawi yang paling hina. Tapi masih berkata-kata seolah-olah terlihat sangat mulia. Apa kamu masih punya pilihan? Sungguh bodoh. Kamu bilang apa? Meskipun Suesun adalah seorang wanita, tapi dengan keahlian juara tinju wanita, jika bertarung sampai mati, kamu bertahan hidup juga tidak mungkin. Benar. Selama kamu berani masuk ke dalam cakupan seranganku, aku akan bertarung mati-matian. Kamu pasti akan mati. Kau bilang aku tak bisa menang, karena aku seorang wanita. Ayah, kau. Maafkan aku. Aku mohon maaf atas ketidaksopanan anakku kepadamu. Master Cai, siapa yang ingin kau tantang? Tidak perlu Panglima Aliansi turun tangan. Ma Zongqiu masih bisa bertarung. Master Ma, Anda ingin menantang ahli yang mana? Karate. Taekwondo. Saya sudah menguasainya semua. Tapi satu-satunya yang berbeda di sini adalah seni bela diri Injia Roshu. Jadi aku ingin menantang dia. Yaitu dia. Kalau aku bergerak, kamu lebih baik ganti orang lain. Karena kamu memilih orang yang paling tidak seharusnya dipilih. Mereka
Semua tidak layak. Karena Master MA yang membuka suara. Jili. Kalau begitu, biarkan dia. Baik. Saya memiliki satu permintaan. Kamu harus menggunakan ilmu rahasia keluarga MA. Saya dari MA Sisi Nyikuan. Setiap jurus adalah ilmu rahasia. Ilmu bela diri Daxia, pengobatan dan bela diri tidak terpisahkan. Jika ingin mendapatkan efek yang mengejutkan, gunakan jurus yang tak terduga. Master MA sedang mengirimkan kode informasi apa kepadaku. Ilmu bela diri Daxia, tulang, titik akupunktur, dan pembuluh vena, asalkan dibuka, bisa membuka 2 jalur energi Ren dan Du. Jadi Master MA sedang mencari cara untuk membantuku menghilangkan racun. Kau, bocah, mengaku kalah. Tidak perlu menderita seperti ini lagi. Dalam hidup ini, siapa yang tidak menderita? Aku sangat mengagumi ketahananmu. Tapi lenganmu sudah memutih. Masih mau bertarung? Dunia persilatan Daxia paling mengutamakan harga diri. Hari ini kita tentukan pemenang dan pecundang. Juga tentukan hidup dan mati. Master MA, aku rasa tidak perlu bertarung lagi. Kalian orang Daxia, penuh tipu daya. Semuanya ingin saling menghancurkan. Ini terlalu melanggar aturan. Aturan. Negara Sakura. Kok bisa ngomong soal aturan? Mas Rema, kamu gak boleh pukul lagi. Aku gak mau pergi. Anak muda Cai Jiwu. Gak ada waktu untuk detox. Kamu sudah pikirkan? Gak ada yang perlu dipikirkan. Kalau begitu, Master MA, kami harus belajar dari Anda. Takut belajar dari Anda. Katanya, Taekwondo, kaki jurusnya unggul. Hari ini aku menantang. Adalah Park Bo Seong. Beberapa puluh tahun lalu kalian pernah datang. Menghancurkan kita, Daxia, dengan sangat kejam. Hari ini aku sudah mengerti. Karena kalian kembali lagi. Tak boleh lagi membiarkan keturunanku menderita, Master MA. Asalkan kau menyerahkan rahasia keilmuannya. Aku tidak hanya bisa memberikanmu antidot, tapi juga membuatmu mendapatkan imbalan dan status. Dulu mereka semua mengejek. Saya keluarga MA, langkah 5 dari Kian Kun. Menciptakan aku sebagai master pemula, tapi sebenarnya keluarga MA masih punya jurus terhebat. Menghilang dan mencuri bayangan. Baik. Kalau begitu, saya akan coba menghadapi jurus menghilang dan mencuri bayanganmu. Perhatikan baik-baik. Guru MA. Kalian dari negeri Sakura. Tidak menjunjung etika bertarung. Masih ada yang ingin menantang? Aku dari keluarga Zhang Changquan. Datang untuk menguji. Negara kecil sepele sepertimu. Bermaksud jahat kepada dunia persilatan Daxia. Master Chai, kau ingin. Kamu harus cepat sembuh ya. Ternyata mereka semua sedang berjuang untuk mendapatkan waktu bagi Cai Jiwu. Bukankah kamu selalu ingin melawan aku untuk menentukan pemenang? Hari ini, aku akan memberimu kesempatan itu. Semoga kamu tidak menyesal. Seorang wanita yang cantik sekali ini. Membunuhnya sungguh disayangkan. Baga, ini siapa yang melakukannya? Ini tidak mungkin. Kecepatan individu in GPAI. Bagaimana bisa seperti ini? Pasti ilusi. Cai Jiu. Kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah besi? Aku tidak peduli padamu. Bagaimana cara menghilangkan racun? Hanya ada satu orang. Kalau kamu adalah manusia super Jingpai, harus mati juga? Jingpai, siapa bilang dia cuma satu orang? Pengurus baju Ki-8 dari Sui. Penerus Longkuan dari keluarga Su. Su Zhentao datang. Penerus Tai Chi dari keluarga Li. Li Cheng datang. Pukulan Lohan dari keluarga Song. Song Haoran datang.
Penerus tinju bajikuan keluarga Sue. Sue Sun datang. Semua diam. Suara besar Xia terus mengalir. Orang-orang besar Xia berkembang tiada henti. Perguruan besar Xia, luas seperti lautan. Hari ini sudah ditakdirkan, bukan hari yang tenang. Yang harus tenang adalah kalian. Ini tidak mungkin. Kamu pernah bilang, mereka semua sudah mati. Kalau mereka mati, kenapa? Mereka semua muncul. Aku tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu, aku mengikuti perintahmu. Tentang urusan keluarga Yan, hanya kita orang Dasya yang bisa mengurusnya. Lansia, lemah, sakit, cacat, semua mati untukku. Master Chai, upacara pelantikanmu. Kenapa belum dimulai? Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu siapa? Dia baru saja datang. Benar. Itu kamu.